Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rawi Bulenati, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan tentang indera pendengaran. Seperti yang kita tahu, indera pendengaran sendiri yaitu telinga, yang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan sebagai alat pendengaran. Telinga terbagi menjadi 3, yaitu telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian luar terbagi atas daun telinga, cuping telinga, liang telinga, dan gendang telinga. Sedangkan bagian tengah terdiri atas tulang pukul, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Untuk telinga bagian dalam terbagi atas labir dinding tulang dan dinding membrana. 1. Telinga bagian luar. Pertama, terdiri dari daun telinga yang berfungsi menangkap dan mengarahkan suara. Kedua, ada cuping telinga yang mengumpulkan bunyi atau sebagai corong yang menguatkan bunyi. 3. Liang telinga berfungsi mengarahkan bunyi ke telinga. Dan 4. Gendang telinga atau membran timpani yang berfungsi sebagai mendeteksi getaran gelombang suara yang masuk atau menangkap gelombang suara. 2. Telinga bagian tengah terdiri dari 1. Tulang pukul yang bersandar pada membrana timpani atau milus. 2. Inkus atau tulang landasan yang terletak di tengah. 3. Stapes atau tulang sanggurdi yang menghubungkan inkus dengan fenestra ovalis, yang mana 3 rangkaian tulang ini berfungsi mengirimkan getaran yang diterima dari membran timpani pada telinga luar menuju ke jendela oval telinga dalam. 3. Telinga bagian dalam. Labirin tulang telinga dalam terdiri dari koklea, vestibuli, dan kanali semisirkulair. Adapun labirin dalam telinga dalam yaitu labirinthus osseus atau dinding tulang terdiri dari serambi atau vestibulum, saluran gelung atau kanali semisirkulair, dan rumah siput atau koklea. 2. Labirinthus membranicus atau dinding membran terletak di dalam labirin tulang terdiri dari sakula atricula, 3 buah saluran gelung, dan rumah siput yang berhubungan dengan sakula donatricula. Seperti yang kita tahu, telinga menerima bunyi atau vibrasi molekul udara. Pada dasarnya, hubungan antara dimensi fisik dari bunyi dan persepsi pendengaran yang dilakukan manusia. Persepsi manusia terhadap bunyi yang keras tergantung dari amplitudonya. Persepsi terhadap bunyi yang tinggi tergantung dari frekuensinya, dan persepsi terhadap kualitas bunyi atau timbre berkaitan dengan kompleksitas vibrasi. Bunyi yang didengar manusia sehari-hari adalah kombinasi dari berbagai gelombang, dan kombinasi tertentu dari gelombang menyebabkan tiap bunyi memiliki kualitas atau timbre atau karakteristik tertentu. Adapun organon auditus, yaitu alat pendengaran yang berfungsi sebagai pengindera bunyi. Reseptornya adalah organum spirale pada organum vestibulocochlearis atau sebagai mekanoreseptor atau interoceptive sensory system yang merupakan lawan dari exteroceptive sensory system. Cara kerja sel-sel reseptor pendengaran: bila membrana basilaris bergerak ke atas karena desakan pada limfe, maka sel-sel indera atau rambut tertahan oleh membrana tectoria sehingga membengkok. Bengkokan ini menimbulkan aliran listrik yang disebut aliran mikrofon yang bekerja sebagai potensial generator sehingga terjadi impuls dalam dendrit neuron bipolar itu. Bunyi dapat didengar manusia melalui transmisi getaran bunyi. Transmisi getaran bunyi ada 2, yaitu 1. Transmisi hawa atau aerotemporal atau bisa disebut dengan jalannya getaran melalui pengantar hawa, dan ada juga transmisi tulang atau kraniotemporal, yaitu jalannya getaran melalui penghantar tulang. Adapun jalannya impuls dari telinga ke primary auditory cortex. Bermula dari adanya suara yang kita dengar, suara itu menggetarkan membrana timpani yang selanjutnya menggetarkan tulang-tulang malleus, inkus, dan stapes secara berturut-turut. Getaran stapes mendorong perilimfe pada skala vestibuli, dan kemudian perilimfe menggetarkan lamina spiralis ossea dan lamina spiralis secundaria yang disebut juga membrana basilaris, di mana terdapat organon corti yang menuju otak. Perjalanan ke otak dimulai dari akson-akson di sinapsis saraf-saraf pendengaran bagian ipsilateral dari
cochlear nuclei, kemudian diteruskan ke nucleus superior oliveri. Akson di neuron oliveri melanjutkan ke lateral lemniscus agar mencapai inferior colliculi. Dari inferior colliculi, mereka melakukan sinapsis dengan neuron yang menuju nukleus medial geniculate di talamus yang akhirnya akan menuju ke auditory cortex. Seperti yang kita tahu, mekanisme sistem saraf pendengaran terbagi menjadi dua, yaitu korteks primer, yaitu memberikan respon terhadap frekuensi tinggi dan bagian-bagian lain terhadap frekuensi rendah. Kedua, ada korteks asosiasi pendengaran atau sekunder, terletak di gyrus temporalis superior di belakang gyrus Hertz, berhubungan dengan kemampuan menerjemahkan apa yang didengar. Efek kerusakan pada korteks auditori primer dan sekunder yaitu: pertama, auditori primer akan mengakibatkan penajaman pendengaran menurun, sedangkan pada sekunder, hemisfer otak yang dominan sering menyebabkan otak kehilangan pengertian kata-kata atau pengalaman auditorius lainnya, bahkan meskipun ia mendengar. Atau bisa diartikan, orang tidak tuli tetapi tidak mengerti apa yang ia dengar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.